Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nama saya Nur Anissa dari SDN Benua Binjai. Saya Serendayani dari SDN 2 Awang. Saya Mursidah dari SDN Haliau, Kecamatan Batu Benawah, Barabai. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Henda. Waalaikumsalam Bu Disa. Oke, Ibu Henda bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Oke, begini ya Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, karena sekarang saya berlaku sebagai observer, maka ada tahapan-tahapan yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Nah, sebagai tahap awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan skema yang sudah saya buat ini ya Bu ya. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Di mana baik Ibu yang berlaku sebagai coaching ataupun nanti Ibu Mursidah berlaku sebagai coachee, itu nanti akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah nanti proses coaching dan coachee itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya Bu ya? Iya. Nah, apakah nanti juga ada Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti hasil akhirnya atau yang disebut dengan respon coachee ya Bu ya. Oh, iya. Nah, di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya ya Bu ya, begini. Bu. Apakah ada kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, tentu ada. Jadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama untuk mendengarkan aktif. Dan yang kedua nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua Bu. Iya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yaitu tadi Bu, mendengarkan yang aktif tadi dan juga memberikan pertanyaan yang berbobotnya. Oke, berarti tetap ada di dua titik tersebut ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Iya, indikatornya tentunya itu menemukan solusi dari permasalahan yang ada Bu. Oke. Dan nantinya juga akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu ya, praobservasi dari saya. Saya persilahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu Mursidah. Iya, iya. Terima kasih Ibu Nisa. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Henda, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Ibu Mursidah sendiri gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah Bu, baik kabar saya. Bisa minta waktunya Bu untuk berbincang-bincang dengan Ibu? Boleh, bisa Bu. Kebetulan hari ini saya ada jam kosong. Memangnya ada apa Bu? Sebenarnya begini Bu, saya ini punya permasalahan di sekolah saya. Dan itu saya ingin agar nantinya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi itu Bu. Oh begitu ya. Boleh Bu Mursidah. Tapi nanti harapan Ibu kalau sudah kita berbincang-bincang itu apa ya Bu? Harapan saya nanti setelah pembicaraan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Oh begitu ya Bu. Tentu boleh Bu.
Jadi saya senang bisa berbagi dengan Ibu Mursidah, dan semoga nanti dengan pembicaraan kita apa yang ingin Ibu Mursidah dapatkan itu dapat kita temukan di perbincangan kita ini, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, permasalahannya itu seperti apa ya, Bu? Oh begini Bu, permasalahan yang saya rasakan saat ini di sekolah kami itu karena banyak ini permasalahannya begini Bu, di sekolah itu dalam pembelajaran dan ini muridnya kurang aktif, ini kurang kreatif di dalam pembelajaran, dan kelihatannya ini murid-murid saya ini ada yang permasalahan di rumah Bu. Oh, begitu. Jadi ada beberapa murid Ibu yang mengalami kendala dalam pembelajaran. Seperti itu ya, Bu ya. Contohnya, Bu, seperti apa ya, Bu? Begini Bu, kelihatannya dari murid saya itu ada yang lambat dalam menerima pembelajaran, dan memang juga ada yang kurang fokus, kurang perhatian dalam pembelajaran yang diberikan. Begitu Bu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia terlambat dalam pembelajaran itu tadi, ya Bu? Kelihatannya kalau saya perhatikan ada murid saya itu yang orang tuanya sudah meninggal, sehingga dia itu ikut dengan kakaknya. Nah, sedangkan kakaknya ini dia ini sedang merawat anak kecil ya, baru melahirkan, sehingga kakaknya ini kurang fokus, kurang bisa memberi perhatian pada adiknya dalam membantu dia belajar di rumah. Dan ada juga murid saya itu yang memang dalam penerimaan kegiatan belajarnya ini dia memang lambat Bu dalam menerima pembelajaran. Oh iya Bu, mungkin karena dia merasa kurang perhatian, jadi anaknya jadi motivasi dia untuk belajar itu menjadi kurang Bu ya. Oke. Dari permasalahan tersebut, harapan Ibu apa untuk mereka, untuk anak didik Ibu yang mengalami keterlambatan ini? Harapan saya nantinya murid saya ini dapat belajar dengan baik di kelas, dapat menerima pembelajaran dengan fokus, dan tidak ada yang kalau memang saya nanti bertanya, mereka itu ada yang menggelengkan kepala ataupun melamun. Setidaknya mereka ini dalam pembelajaran ikut dengan aktif Bu. Iya betul Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui masalah yang terjadi sama anak Ibu ini, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya, Bu? Saya di sini berusaha untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak yang lambat dalam menerima pembelajaran tadi, mungkin di jam-jam kosong. Jadi saya memberikan bimbingan khusus bagi dia, dan bagi anak yang tadi yang mungkin dia minta bantuan belajar di rumah dengan orang tuanya atau kakaknya tadi, mungkin nanti saya di situ akan berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid, sehingga nanti juga bisa membantu murid saya tadi belajar di rumah. Oh iya bagus Bu ya. Jadi rencana Ibu dengan melibatkan orang tua murid, terus siapa lagi Bu selain orang tua murid yang akan Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Tentunya untuk melaksanakan rencana saya ini ke depannya, tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, Ya. kemudian dengan rekan guru di sekolah, dengan orang tua murid juga Bu. Oh iya. Bagus Bu. Soalnya dengan kita melakukan kolaborasi, kita yakin semua yang ada permasalahan pada kita itu dapat teratasi Bu ya, karena kita kan tidak dapat melakukannya sendiri. Kemudian Bu, setelah Ibu mengetahui masalah, sudah terus Ibu ingin melaksanakan rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut, apalagi Bu yang rencananya yang akan Ibu lakukan selain yang bimbingan tadi? Saya di sini
mempunyai komitmen agar saya nanti ke depannya bisa melaksanakan bimbingan ini secara terus-menerus, Bu. Dan agar nantinya hasil yang saya dapatkan juga lebih maksimal lagi, Bu. Oh iya, jadi Ibu akan terus berkomitmen Bu ya untuk terus melaksanakan sampai anak yang anak yang kata Ibu tadi mengalami keterlambatan itu dapat seperti teman-temannya yang lain. Iya, Bu. Bagus Bu Inggi. Iya. Terus Bu, kapan Bu rencananya Ibu akan melakukan bimbingan tersebut? Saya akan melaksanakan bimbingan ini secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu ini saya sudah mulai melaksanakan bimbingan terhadap murid-murid saya tersebut, Bu. Ya, bagus. Seberapa persentase kira-kira dari rencana Ibu itu yang dapat terlaksana? Mungkin kalau saya lihat dari sekarang ini mungkin dari skala 1 sampai 10 mungkin kondisi murid-murid saya dalam menerima pembelajaran di sekolah mungkin baru dia berada di level 5, Bu. Level 5 ya. Jadi bentar. Mau kali kalau berapa Ibu meningkatkan kayak itu? Terus Ibu mau meningkatkan? Iya, meningkatkan Dari seperti rencana Ibu kira-kira target. targetnya. Jadi dari yang rencana Ibu tadi itu target yang akan Ibu laksanakan itu berapa, Bu? Saya di sini berusaha ingin agar hasil pembelajaran nanti mungkin kalau target sampai 10 mungkin agak susah ya, Bu ya. Iya. Jadi betul. mungkin saya di sini kira-kira sampai skala 7 lah. 7. Oh, bagus Ibu. Dari awal dari 5 kemudian Ibu meningkatkan menjadi 7 itu suatu pencapaian yang luar biasa sudah Bu ya. Oke. Terus ini apalagi yang akan Ibu laksanakan? Tentunya saya di sini akan selalu menjalin kerjasama koordinasi yang baik dengan sesama rekan guru, rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid. Nah, sehingga nanti dengan adanya kerjasama yang baik, kami nanti berusaha di sini untuk bersama-sama ya melaksanakannya dan berkomitmen untuk selalu melaksanakannya secara terus-menerus, Bu. Oh iya, bagus Bu ya rencana yang sudah Ibu rencanakan ini semoga nanti dapat Ibu laksanakan nantinya karena ini suatu rencana yang sudah sangat bagus, sudah terkoordinir dengan baik, di mana Ibu nantinya akan melakukan bimbingan, Ibu akan melakukan kerjasama dengan rekan sejawat dan juga tentunya dengan wali murid Bu ya. Iya. Dari perbincangan kita ini tadi Bu, apakah Ibu sudah cukup atau ada lagi yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Oh iya, mungkin dari perbincangan ini tadi saya sudah merasa lega, Bu, merasa senang karena saya di sini sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, alhamdulillah Bu. Saya juga senang dapat berbincang dengan Ibu. Dan tentunya Bu, dan perbincangan kita ini semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat segera dilaksanakan, Bu ya. Baik Bu Musidi, kira-kira apakah ada lagi yang ingin dibicarakan Bu? Saya rasa cukup sudah, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama Bu Musidah. Ya. Assalamualaikum Bu Musidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Hinda. Tadi saya sudah mendengarkan, menyimak coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Mursidah. Sebelum kita melakukan penutupan, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan, Bu. Iya, Bu. Yang pertama, apa saja
yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, Bu? Oh iya Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Ya. Sudah saya juga melakukan identifikasi, menanyakan tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Iya. Oke, Mbak Hinda. Menurut saya, karena saya sebagai developer, Iya, proses Bu. tadi sangat menarik, sangat bagus. Percakapan antara Ibu Henda, Ibu Mursidah, itu sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah tadi Ibu jelaskan, dan masuk ke dalam indikator-indikator penilaian yang sudah saya tandai tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu Mursidah ternyata juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan. Dan yang terakhir, refleksinya sudah tercapai, ternyata Ibu Mursidah lega terhadap apa yang sudah disampaikannya. Iya, Bu. Oke. Baik, mungkin sampai di sini acara coaching dan coaching kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mursidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Henda. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Bu, kabar saya. Iya, alhamdulillah sama, Bu. Ini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini khusus coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Bu nantinya disesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu ya. Oke, di antara kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah present, Ya, kemudian mendengarkan aktif, dan dapat membuat pertanyaan berbobot. oh iya Bu. Terus Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Oke. Yang terakhir Bu, Iya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah nantinya coach saya ini dapat menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, Bu. Oh iya, bagus. Oke. Kayaknya cukup demikian dulu ya Bu ya pra-obser kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Oh ya, alhamdulillah kabar saya baik, Bu Nisa. Bagaimana juga dengan kabar Bu? Kalau kabar saya alhamdulillah baik, tapi ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apakah Ibu sudah ada waktu? Oh ya, ada waktu Bu Nisa, dengan senang hati sekali. Ngomong-ngomong, apa yang akan Ibu sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan kerja saya, sesama guru ya Bu ya. Dimana rekan-rekan saya ini dari tahun ke tahun kok tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai niat untuk berubah menjadi yang lebih baik, Bu.
Sekarang ini kan seorang guru itu harus mempunyai metode dalam mengajar itu dengan berbagai macam cara supaya siswa kita ini menjadi tertarik, supaya suasana kelas kita ini menjadi senang, menyenangkan begitu ya Bu ya. Iya. Tapi seiring berkembangnya zaman, kenapa teman-teman saya ini kok merasa teknologi itu tidak berpengaruh besar untuk kelangsungan pembelajaran itu, Bu. Sedangkan kan perubahan itu mengandalkan metode-metode yang konvensional lah, Bu lah istilahnya gitu. Itu Bu yang jadi permasalahan utama saya, Bu. Oh iya, kalau begitu dari permasalahan yang Ibu Nisa tadi itu dapat saya garis bawahi bahwa Ibu mempunyai permasalahan bahwa rekan-rekan Ibu di sekolah ini dalam gaya belajar, dalam gaya strategi memberikan pembelajaran di kelas ini masih menggunakan gaya konvensional, ceramah. Iya, Bu. Iya. Nah, sehingga nanti Ibu menginginkan ini bagaimana agar kegiatan pembelajaran ini lebih menarik atau lebih variatif begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal menyampaikan materi-materi pembelajaran, Bu. Iya. Nah, lantas dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Nisa harapkan dengan hasil percakapan kita hari ini, Bu? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Perubahan dari sesuatu yang hanya jalan di tempat menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk pendidikan kita di masa yang akan datang, Bu. Saya mau teman-teman saya itu lebih bervariatif dalam mengajar. Misalnya mereka menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kuis, kan yang sekarang kan anak-anak kan bisa memegang HP ya, Bu ya. Iya. Saya juga mau anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuannya dari handphone tersebut, Bu. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan proyektor-proyektor yang ada di sekolah supaya benda-benda teknologi yang ada di sekolah itu bisa bermanfaat dengan baik, Bu. Oh iya. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu menginginkan di sini di sekolah Ibu ini adanya pembelajaran yang bervariatif, yang menarik dengan menggunakan metode, dengan menggunakan berbagai model ataupun media pembelajaran. Betul, Bu. Ya, dan itu kondisi idealnya itu kira-kira sekarang ini Bu Nisa berada di level berapa, Bu? Kalau saya tarik dari level 1 ke level 10 ya, Bu ya. Iya. Teman-teman ini berada di level 5 lah. Tapi kalau masih agak kurang lah, Bu, dari level 5 atau itu. Karena teman-teman saya ini banyak termasuk guru-guru yang maaf ya, Bu ya, senior. Oh iya. 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 Jadi mungkin saat ini ya masih Ibu Nisa masih merasakan masih berada di skala level 5. Iya, Bu. Oke, nah dari kondisi sekarang ini setidaknya nantinya Ibu berusaha itu untuk meningkatkannya kira-kira level berapa, Bu? Karena masih awal, jadi harapan utama itu naiklah sedikit, Bu, levelnya. Paling tidak naik ke level 7, Bu. Iya. Supaya ada peningkatan dan peningkatan itu terlihat. Oh iya, Bu. Jadi Ibu Nisa menginginkan adanya perubahan ini dari skala level 5 dan jadi skala level yang ke-7. Iya, Nah, Bu. terus tentunya untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 ini tentunya ada usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Bu Nisa. Iya. Nah, kalau boleh tahu nanti apa yang akan Ibu Nisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Iya. Mungkin untuk saat ini saya juga masih bingung ya, Bu Iya. ya. Karena saya termasuk seorang guru yang anggaplah guru junior ya, Bu Iya. ya, karena masih banyak ada guru yang senior. Tapi rencana saya mungkin pendekatan secara individu atau face to face ya, Bu ya. Iya. Supaya nantinya saya bisa menggunakan bahasa yang lebih halus lah, Iya. istilahnya untuk guru-guru yang senior tersebut. Ya mungkin itu, Bu. Iya.
Nah, selain itu, apakah ada lagi strategi lain yang akan Ibu Nisa terapkan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi, Bu? Ya salah satunya mungkin dengan melakukan pendekatan, melakukan sesuatu pendekatan yang sangat nyaman. Mungkin juga ada bantuan dari kepala sekolah, monitoring. Nanti saya bisa membuka konsultasi. Kalau teman sejawat saya itu nanti memerlukan bantuan saya, mungkin saya memiliki kelebihan di bidang aplikasi, Iya. di bidang komputer, Bu. Jadi saya akan terbuka dengan teman-teman sejawat saya kalau mereka bisa minta perlu bantuan dari saya untuk melakukan ini, atau mungkin ada yang tidak bisa menggunakan proyektor, bisa saya bantu dulu. Atau mencontohkan itu, Bu. Iya, Bu. Mungkin itu hal khusus yang akan saya lakukan untuk melaksanakan impian ini, Bu. Iya. Berarti nanti ke depannya Ibu Nisa ini adanya perubahan di sini, jadi akan merencanakan pendampingan secara individual, Iya. memberikan bantuan ini melayani teman-teman yang kalau memang tidak bisa itu diberikan bantuan. Iya, Bu. Ya, bagus sekali ini, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, nah untuk saat ini kira-kira Ibu ini lebih nyamannya atau lebih bisanya cepat melaksanakannya itu yang supaya cepat terrealisasi itu seperti apa, Bu, tindakannya? Yang pertama mentoring dulu, Bu. Ya, mentoring. Iya. Selanjutnya nanti saya akan mungkin mengadakan pelatihan di waktu kembal. Iya. Karena kebetulan saya seorang di dalam kembal saya yang mengaturnya. Jadi mungkin di sana nanti saya akan mengadakan pelatihan atau workshop dengan menggunakan persiapan yang harus sematang-matangnya, Bu, supaya apa yang saya harapkan ini bisa berjalan dan teman-teman saya itu bisa menerimanya dengan rasa yang nyaman, sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang guru-gurunya mampu menggunakan teknologi atau hal yang lainnya untuk merubah supaya tidak ada lagi yang namanya, bukan tidak ada lagi tapi mengurangi, ya, Bu, ya, mengurangi sistem ceramah di dalam kelas. Iya. Berarti nanti untuk kedepannya Ibu Nisa ini akan melakukan bimbingan melalui kegiatan kumbal di sekolah ini, ya, Bu, ya. Iya, Karena di Bu. sekolah kita ini masing-masing punya komunitas belajar yang dilaksanakan tiap minggu biasanya. Iya. Nah, mungkin di sana nanti Ibu Nisa akan saling berbagi, memberikan pelayanan kepada guru-guru yang mungkin yang belum terampil dalam menggunakan IT untuk membuat pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa itu lebih bersemangat di dalam belajar. Iya, Bu. Nah, kalau memang demikian, Bu, kegiatan ini tentunya ini tidak lepas itu memerlukan bantuan. Nah, siapa kira-kira yang akan nantinya membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu? Kalau masalah bantuan, yang pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Iya. Mungkin saya akan bicarakan. Dan kebetulan juga, Bu, di sekolah saya ada operator sekolah yang kebetulan juga pengetahuannya tentang IT itu lumayan bagus. Iya, Bu. Jadi saya akan berkoordinasi dengan dia, berkolaborasi supaya proses menyampaikan materi-materi atau pembelajaran kepada teman sejawat itu bisa berhasil, Bu. Oh iya. Oke, Bu. Berarti Bu Nisa nanti pengen melakukan ini saling berkolaborasi bersama-sama dengan guru di sekolah, mungkin juga dengan operator sekolah, ya, Bu, ya. Iya, Bu. Oh, bagus sekali. Nah, kira-kira kapan Ibu ini akan merealisasikan, akan melaksanakannya, Bu? Kapan? Nah, karena kebetulan bulan ini adalah sudah memasuki masa semester 1, Iya. kemungkinan besar start saya di awal semester 2, Bu. Oh iya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah disampaikan tadi, nah kira-kira bagaimana perasaan Ibu Nisa? Dari apa yang sudah saya sampaikan ke Ibu dan umpan balik dari Ibu ke saya
sudah saya dapatkan Bu gambaran-gambaran bagaimana nanti start saya, jalannya ke depannya itu supaya saya bisa mencapai proses yang saya inginkan dan bisa mencapai level yang saya target itu Bu. Jadi dalam kegiatan ini saya akan terus melakukan monitoring, kemudian juga dengan guru-guru yang ada yang memiliki keahlian itu saya akan terus berkolaborasi Bu. Ya, alhamdulillah Bu Nisa. Nah, sudah ada gambaran ya Bu ya untuk kedepannya bagaimana nanti Ibu akan menciptakan di sini perubahan di sekolah ini ke arah pembelajaran yang lebih baik lagi, ke kegiatan di mana nantinya guru-guru di sekolah ini bisa memberikan pembelajaran kepada murid yang bervariatif, yang inovatif, sehingga nantinya murid-murid pun juga sangat senang dan sangat termotivasi sekali untuk kegiatan pembelajaran di sini ya Bu ya. Iya Bu. Wah, alhamdulillah. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan di sini, apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Nisa, apakah ada lagi yang mau Ibu bicarakan atau Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, soalnya saya sudah merasa lega. Apa hal-hal yang saya takutkan itu yang membuat saya ragu itu sekarang saya sudah mantap Bu mau menjalankan ini. Saya ucapkan sangat sangat banyak terima kasih kepada Ibu Mursidah karena sudah mau menerima dan mendengarkan cerita saya Bu. Iya, sama-sama Bu Nisa. Nah, nanti saya berharap dari setelah pembicaraan kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini, lain kali mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan saya harap nanti Ibu Nisa bisa menceritakan kembali dengan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Saya mau mendengar ceritanya nih bagaimana keberhasilan, bagaimana Ibu dalam melaksanakan dari kegiatan yang Ibu rencanakan tadi ingin mengadakan pendampingan kepada guru-guru, memberikan pembelajaran sehingga mereka nanti bisa berinovasi, memberikan pembelajaran yang bervariatif sehingga hasil pembelajaran yang lebih maksimal, yang lebih baik ya Bu ya. Siap Bu, siap. Iya. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Iya, Mursidah. sama-sama. Ibu Mursidah tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nisa ya. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah Ibu sudah melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Dalam pelaksanaan coaching tadi bersama Ibu Nur Anissa sebagai coaching, saya merasa dari alur Tirta yang sebagai alur dari percakapan coaching, saya merasa ini sudah terpenuhi. Tadi di situ saya sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawabnya, Bu. Oke, Ibu Mursidah menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Ibu Mursidah dan Ibu Nisa itu sudah berjalan dengan baik Bu ya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cipta dan juga Ibu Mursidah tadi sudah menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nisa. Sehingga Ibu Nisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coach. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching ini tadi Bu? Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan dari kegiatan coaching di sini adalah nanti kedepannya saya bisa ini mendengarkan dengan aktif, sehingga dari mendengarkan aktif di situ saya dapat menemukan kata kunci dan sehingga dapat membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching ini lebih baik lagi, Bu. Oke, Bu Mursidah. Berarti sepertinya Ibu sudah memahami sekali dengan proses coaching ini. Semoga observasi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Iya. Jadi ini kita tutup aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa, gimana kabarnya nih?
Waalaikumsalam Ibu Mursidah. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Mursidah gimana juga kabarnya Ya, Bu? alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Nah, sebelum Ibu Nur Anissa melakukan coaching kepada coachingnya, sebagai langkah awal, saya di sini akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Pertama-tama di sini saya akan menanyakan ini tentang menyampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Nah, pada coaching kita hari ini khususnya yang akan saya amati dan saya nilai nanti adalah pada coachnya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut respon dari pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Iya. Yang dimana diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nur Anissa adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Yang pertama, hal yang ingin saya kembangkan yaitu present atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Nah, kemudian Bu, pertanyaan yang kedua. Kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, Bu? Yang lebih spesifik yaitu lebih mendengarkan sebagai pendengar aktif, baru ke pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian terakhir Bu, pertanyaan saya. Indikator yang bagaimana nantinya yang akan Ibu peroleh dari hasil proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya peroleh adalah saya ingin nantinya coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia ceritakan nantinya, Bu. Lalu dia mampu menemukan sendiri langkah-langkah apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh iya Bu. Nah, saya rasa Bu untuk pertanyaan saya dalam kegiatan pra-observasi ini cukup dulu. Dan silakan Ibu Nisa untuk melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Henda. Silakan Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Nisa, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu Henda, alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu Henda sendiri? Saya lihat kok kayak ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu. Iya Bu, betul Bu. Ini Ibu Nisa ada waktu nggak Bu untuk kita berbincang-bincang sebentar Bu? Selalu Bu. Kebetulan juga hari ini ada pelajaran PJOK, jadi free Bu. Saya siap sedia Bu mendengarkan apa yang ganjal di hati Ibu ini. Alhamdulillah Bu. Saya ingin berbagi cerita sama Ibu tentang permasalahan yang akan saya hadapi Bu. Oh iya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini dan yang nantinya Ibu ceritakan, apakah Ibu memiliki tujuan khusus dari permasalahan yang akan Ibu ceritakan ini? Maksudnya itu Bu, apakah ada sebuah perubahan yang Ibu inginkan untuk memecahkan permasalahan ini nanti Bu? Iya Bu, tentunya Bu. Saya berharap dengan kita melakukan perbincangan ini, nantinya saya menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, bagus sekali. Dari apa yang Ibu mengganjal di hati Ibu, saya mau Ibu berbagi ke saya dan saya mau mendengarkan cerita apakah gerangan yang membuat Ibu ini seperti sedih dan Iya Bu. iya raut wajahnya itu loh Bu. Iya Silakan, Bu. Saya itu gimana ya Bu? Ini kan sudah hampir akhir semester Bu ya. Iya. Ada beberapa anak saya Bu, anak didik saya itu masih yang belum bisa membaca Bu. Dan kemudian juga masih ada beberapa anak yang belum bisa memahami dengan benar apa yang sudah saya sampaikan. Iya. Iya Bu. Seperti itu Bu. Oke. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi dan dari
tujuan yang Ibu harapkan dari permasalahan yang ada. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada yang menyebabkan murid-murid tersebut mengalami kendala atau permasalahan yang ada di kelas itu, Bu? Iya Bu, saya sudah berusaha Bu untuk mencari tahu sebenarnya ada apa dengan anak-anak saya ini. Kan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, mereka sudah menguasai Bu pembelajaran yang disampaikan. Jadi begini Bu, anak saya ini setelah saya mencari tahu, ternyata kedua orang tuanya itu sudah meninggal Bu. Nah, dia ini ikut sama kakaknya. Iya, Bu. Dan kebetulan lagi kakaknya ini baru melahirkan, Bu. Nah, jadi kan si kakak ini dia lebih perhatian kepada bayinya dan si anak ini merasa kurang diperhatikan itu, Bu. Jadi karena dia merasa kurang diperhatikan, jadi minat dia untuk belajar tuh jadi kayak apa ya? Kayak tidak bersemangat gitu, Bu. Iya. Paham, Bu. Berarti permasalahan ini yang dari apa yang Ibu gali itu, permasalahan utamanya itu berasal dari siswanya itu sendiri. Iya, betul, Bu. Karena yang pertama tidak memiliki orang tua, Iya. hanya ikut dengan kakak, sampai akhirnya kakaknya melahirkan dan kakaknya harus fokus ke anaknya. Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Kalau begitu, apakah ada faktor-faktor yang paling memungkinkan atau faktor lain, Bu, yang menyebabkan anak tersebut tidak menguasai atau tidak kurang lah dari temannya yang lain, Bu? Iya Bu, sebenarnya banyak faktor selain yang saya sebutkan tadi kan, karena kurangnya perhatian dari orang tua, dan tentu juga dari beberapa anak ini memang memang keterlambatan Bu dalam menangkap pembelajaran. Iya Bu. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita sudah melakukan bimbingan dengan si anak, tapi karena dia memang agak lambat sih Bu dalam penerimaan. Oh iya begitu. Karena kurang perhatian dan dia merasa diabaikan. Jadi motivasi dia untuk belajar itu tidak ada ya Bu ya? Iya Bu. Mengakibatkan. Jadi seberapa apa harapan Ibu? Tentunya harapan saya itu anak-anak saya ini dia dapat menerima pembelajaran saya itu dengan baik Bu. Dan juga anak yang belum bisa membaca ini dia sudah bisa mulai lancar gitu Bu. Jadi kan nantinya dia tidak tertinggal dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Oke. Untuk penguasaan anak-anak itu sendiri Bu, kalau dari level 1 sampai ke level 10 itu anak Ibu tersebut itu berada di level berapa Bu? Kalau saat ini sih mungkin masih di level 5 sih Bu. Iya, ya, Bu, iya Bu. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang bisa Ibu rencanakan untuk meningkatkan level, atau apakah ada rencana Ibu untuk meningkatkan levelnya gitu Bu? Ya, tentunya pasti ada lah Bu ya. Jadi kan target saya untuk mencapai 10 itu kayaknya agak sangat sulit sekali melihat dengan keadaan situasi anak tersebut. Jadi saya mentargetkan dalam waktu dekat ini minimal 7 lah Bu levelnya. Sudah meningkat, iya Bu. Betul sekali ya Bu ya. Setelah mendengarkan cerita dari Ibu Henda tadi, apa langkah-langkah yang akan Ibu Henda lakukan? Iya Bu, terpikir oleh saya ini ada beberapa hal yang ingin saya lakukan Bu. Iya. Ya, pertama untuk anak yang pemahamannya kurang itu nanti saya akan melakukan bimbingan untuk mengajarkan beberapa suku kata Bu ya. Iya. Dan untuk anak yang dia lambat dalam proses belajarnya, yang merasa kurang perhatian tadi Bu, nantinya saya akan mencoba berkoordinasi dengan wali muridnya Bu. Iya.
dari apa yang Ibu jelaskan tadi, untuk masalah bimbingan itu yang seperti apa, Bu? Begini Bu, rencananya kan nanti misalnya ada jam-jam kosong atau nanti pulang sekolah itu nanti anaknya tinggal dulu sebentar di kelas, nanti kan saya akan berikan bimbingan untuk mengajarkan beberapa suku kata tadi Bu. Oh iya, bagus. Iya. Iya. Kapan Bu melakukan bimbingan tersebut? Secepatnya sih Bu. Iya. Iya. Karena ini merupakan permasalahan yang sangat mendesak ya Bu ya. Iya betul Bu. Terlebih tadi Ibu menceritakan ini sudah mendekati ulangan akhir semester dan memang harus ada target yang dicapai ya Bu ya. Bagus, bagus sekali. Dan saya juga sependapat dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan. Dan oh iya, bagus sekali Bu Henda apa yang sudah Ibu ceritakan tadi. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan tentang komitmen ini Bu. Iya Bu. Bagaimana ini komitmen Ibu ini selanjutnya? Iya Bu, tentunya saya akan selalu berusaha nih Bu. Iya. Iya. Saya akan terus-menerus nantinya akan membimbing anak-anak yang mengalami kekurangan tadi Bu, untuk sedapat mungkin memberikan pemahaman yang segera dia dapat pahami, dan itu tentunya tidak lepas saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Iya. Ibu tadi ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan tentunya apakah ada pihak-pihak lain lagi Bu yang akan dilibatkan? Iya, selain saya dengan kepala sekolah, pastinya saya akan berkoordinasi dengan wali muridnya Bu. Karena ini yang sangat mempengaruhi si anak kan. Dengan saya bicara dengan walinya, mungkin nanti di sana walinya dapat memberikan perhatian lebih kepada si anak ini. Dan selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan guru sejawat Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Dari awal Ibu bercerita sampai ke akhir ini saya bisa menangkap dan sangat terstruktur dengan bagus Bu. Mungkin nanti kalau saya pun memiliki permasalahan yang sama dengan Ibu, saya pun akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang seperti ini. Karena kalau saya lihat dengan tindakan-tindakan seperti ini, insya Allah tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Senang sekali Bu rasanya Bu. Iya Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, bagaimana rasanya Bu Henda? Plong, lega Bu. Alhamdulillah. Iya Bu ya. Saya pun merasa lega, saya pun merasa tenang. Bu Henda sudah menyelesaikan permasalahannya dan juga sudah tenang. Kira-kira Pak, ada lagi Bu unek-unek yang lain yang mungkin ganjal di hati Ibu? Iya Bu. Kayaknya sudah tersampaikan semua Bu. Ya, sudah ada nih rencana-rencana yang ada di pikiran saya yang harus saya laksanakan nantinya. Oke. Iya Bu. Ibu Nisa, terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya Bu. Ya, sama-sama Ibu Henda. Saya juga mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Ibu bagi untuk saya juga. Iya, Oke, Bu. Bu Henda. Iya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya. Siap-siap Bu Iya. Henda. Oke, Terima Bu kasih. Henda. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu Henda. Ya Ibu Nisa, tadi sudah saya perhatikan Ibu Nisa sudah selesai ini melaksanakan kegiatan kucing bersama Ibu Henda. Iya, Bu. Nah, dari kegiatan tadi Ibu Nisa sudah melaksanakannya dengan baik. Dan sebelum kita melakukan penutupan, saya kembali di sini akan bertanya kepada Ibu Nisa. Yang pertama yang akan saya tanyakan di sini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi dengan percakapan bersama Ibu Henda, apakah sudah tercapai tujuan dari indikator yang sudah Ibu Nisa inginkan? Alhamdulillah Bu, di coaching saya tadi saya sudah
melakukan coaching dengan alur tirta, saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, serta tanggung jawabnya, sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali cerita yang disampaikan oleh Koci, Bu. Permasalahan-permasalahannya, dan ternyata Koci tersebut juga menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, Ibu Nisa. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, yang terlebih tadi dari proses coaching bersama Ibu Henda dan Ibu Nisa itu sudah sangat bagus, sangat berjalan dengan baik, dan juga dalam proses alurnya juga sesuai sudah dengan alur cipta, dan juga Bu Nisa sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Henda. Nah, sehingga Ibu Henda di sini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Nisa kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan tadi, Bu. Oh iya, Bu. Kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Saya ingin kedepannya bisa atau melakukan coaching yang lebih bagus, atau nanti ada teman-teman yang memiliki permasalahan bisa coaching dengan saya, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya, Bu. Saya rasa untuk kegiatan kita hari ini dari observasi dari saya sendiri ini sudah saya rasa cukup, dan mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan kita untuk kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi, Bu ya. Iya, amin. Nah, mungkin ini saja dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mursida. Makasih Ibu. Bu, ya.